dasar murahan. Kapan kamu tanda tangani surat cerai? Cepat tanda tangani. Aku ingin melamar kekasihku. Aku berdiri di tengah ruangan. Perutku yang membesar menahan nyeri. Bukan karena kehamilan, tapi karena hatiku sedang dihancurkan di depan banyak orang. Di saat semua mata tertuju padaku, tiba-tiba tangannya meraih jilbab hijauku. Ditarik keras. Aku terpaku. Tak ada yang menolong. Suamiku hanya diam. Ibu mertuaku memalingkan wajah. Dan aku hanya bisa menunduk, menelan tangis, sambil bertanya dalam hati, seburuk inikah aku sampai pantas dipermalukan seperti ini? Hari itu aku pulang dengan hati yang remuk. Aku tidak berteriak, tidak membalas. Aku hanya diam, dan menyimpan semuanya sendiri. 4 bulan berlalu. Mereka pikir aku sudah lupa. Mereka pikir aku sudah kalah. Padahal aku sedang bersiap. Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan amin dulu di kolom komentar dan dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku selalu percaya bahwa hidup tidak pernah benar-benar kejam. Yang ada hanyalah ujian yang datang bergantian, menguji seberapa kuat seseorang bertahan tanpa kehilangan iman. Aku juga pernah percaya bahwa selama aku menjaga sikap, menjaga hati, dan menjaga rumah tangga, maka Allah akan menjagaku dari hal-hal yang menyakitkan. Namaku Rara. Usiaku 23 tahun saat semua ini terjadi. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku memilih tinggal di rumah, mengurus suami, memasak, membersihkan rumah, dan menjalani hari-hari dengan tenang. Aku tak pernah bercita-cita hidup mewah. Cukup rumah yang hangat, suami yang setia, dan doa yang tidak pernah putus. Aku mengenakan jilbab hijau sederhana setiap hari. Bukan karena warna itu istimewa, tapi karena aku merasa damai saat memakainya. Hijab itu menjadi saksi semua doaku. Setiap helainya menyerap air mata dan harapanku yang sering tak terdengar oleh siapapun. Suamiku adalah lelaki yang dulu sangat aku kagumi. Ia datang dengan janji-janji sederhana, tidak berlebihan, tapi terdengar tulus. Aku menikah dengannya bukan karena harta, bukan pula karena desakan. Aku memilihnya karena aku yakin ia akan menjadi imam yang membimbingku, bukan yang melukaiku. Di awal pernikahan, semuanya terasa biasa saja. Tidak terlalu romantis, tapi cukup hangat. Aku belajar menjadi istri. Aku belajar menekan ego. Aku belajar diam saat lelah. Aku belajar tersenyum saat kecewa. Karena aku tahu, menjadi istri bukan soal dimanja, tapi tentang bertahan. Sampai suatu hari, aku mulai merasakan ada yang berubah. Bukan dari kata-katanya, tapi dari sikapnya. Tatapannya sering kosong. Tangannya jarang menggenggam tanganku. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika aku bertanya, ia menjawab singkat. Jika aku ingin bercerita, ia seperti tidak benar-benar mendengar. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase lelah. Aku tidak mau menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Aku memilih percaya, meski hatiku mulai resah. Sampai akhirnya aku tahu, ada wanita lain. Aku tidak mengetahuinya dari suamiku. Aku mengetahuinya dari bisik-bisik yang terdengar samar saat aku menghadiri acara keluarga. Tatapan aneh, senyum yang terasa dibuat-buat. Dan satu nama yang disebut berulang kali, seolah tanpa sengaja. Awalnya aku pura-pura tidak paham. Aku menutup telinga. Aku menutup hati. Aku memilih percaya pada suamiku. Tapi naluri seorang istri tidak pernah bohong. Wanita itu bukan orang baru. Ia adalah seseorang dari masa lalu suamiku. Seseorang yang pernah dekat, pernah hampir menjadi pasangan hidupnya. Dan entah mengapa, kini ia kembali hadir,
bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai bayangan yang perlahan mengganggu ketenanganku. Aku tidak pernah menanyakan secara langsung. Aku memilih diam. Aku pikir, selama aku tidak bereaksi, semuanya akan berlalu. Namun aku salah. Hari demi hari, tekanan itu terasa semakin nyata. Ibu mertuaku mulai berubah sikap. Dulu ia sering tersenyum padaku. Kini wajahnya dingin. Ia mulai membanding-bandingkan. Mulai menyinggung wanita lain dengan nada yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Kamu itu baik, Ra. Tapi ya begitulah. Ada perempuan yang lebih pandai membawa diri. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menusuk seperti duri. Aku hanya tersenyum kecil. Menunduk. Menahan perasaan yang mulai menggumpal di dada. Aku tahu. Aku sedang diuji. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh ujian itu akan membawaku. Saat aku mengandung, aku berharap semuanya membaik. Aku pikir kehadiran calon anak akan melembutkan hati mereka. Aku membayangkan rumah yang kembali hangat, suami yang lebih perhatian, dan keluarga yang lebih peduli. Nyatanya tidak. Kehamilan justru membuatku semakin rapuh. Tubuhku lemah, emosiku mudah goyah. Tapi aku tetap berusaha kuat. Aku tetap mengurus rumah. Aku tetap tersenyum di depan mertua. Aku tetap melayani suami sebaik yang aku bisa. Aku ingin dianggap cukup. Sampai akhirnya hari itu tiba. Hari yang seharusnya menjadi momen syukur. Acara 7 bulanan kehamilanku. Rumah dipenuhi tamu. Makanan tersaji. Doa-doa dilantunkan. Aku mengenakan jilbab hijau kesayanganku, yang kupilih dengan penuh harap agar hari itu berjalan lancar. Aku berdiri di tengah ruangan, menahan mual, menahan lelah, sambil menyapa tamu satu persatu. Dan di sanalah dia berdiri. Wanita itu. Cantik, percaya diri, berpakaian rapi. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh sesuatu yang tidak bisa kuartikan dengan kata-kata. Ia berdiri tidak jauh dariku. Terlalu dekat, terlalu berani. Aku mencoba menghindar. Aku menunduk. Aku berpura-pura sibuk. Tapi takdir punya rencana lain. Tiba-tiba, di tengah keramaian, saat orang-orang sedang tertawa kecil dan berbincang, tanganku terasa dingin. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada firasat aneh yang membuat napasku tercekat. Dan sebelum aku sempat melangkah pergi, tangannya menarik jilbabku. Keras, tanpa peringatan. Aku tersentak. Tubuhku membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Kain hijau yang menutupi kepalaku bergeser, hampir terlepas. Aku merasakan panas di wajahku. Meluk, hina, terluka. Aku menoleh. Semua mata tertuju padaku. Suamiku berdiri tak jauh, tapi ia tidak bergerak. Ibu mertuaku hanya terdiam. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang membelaku. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Aku ingin lari. Tapi kakiku tak mampu bergerak. Yang bisa kulakukan hanya menahan air mata dan merapikan kembali jilbabku dengan tangan gemetar. Aku menunduk dalam-dalam, menelan rasa perih yang mengalir deras di dadaku. Di saat itulah aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, sebuah tekad mulai tumbuh pelan di dalam hatiku. Tekad yang kelak akan mengubah segalanya. Sejak hari itu, rumah tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Setiap sudutnya seolah menyimpan gema dari kejadian yang ingin kulupakan, tapi terus terngiang di kepala. Aku masih bisa merasakan tarikan jilbab itu. Masih bisa merasakan panas di pipiku. Masih bisa mendengar suara-suara bisik yang tak pernah benar-benar hilang. Aku mencoba bersikap biasa. Aku memasak seperti biasa. Aku membersihkan rumah seperti biasa. Aku melayani suamiku seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di luar, tapi di dalam diriku. Suamiku semakin jarang menatap mataku. Ia pulang lebih malam. Jika aku bertanya, jawabannya singkat dan dingin. Kadang hanya anggukan, kadang diam yang membuat dadaku sesak. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi setiap kali niat itu muncul, aku menelannya kembali. Aku takut jawabannya akan menghancurkanku.
Ibu mertuaku pun berubah. Ia tidak lagi menyapaku dengan hangat. Ucapannya menjadi tajam, penuh sindiran yang dibungkus senyum. Kadang ia membandingkanku dengan wanita lain. Kadang ia mengeluh tentang menantu yang tidak pandai mengambil hati. Aku tahu siapa yang ia maksud. Setiap kali aku menunduk, aku merasa semakin kecil. Setiap kali aku diam, mereka semakin berani. Tapi aku tetap memilih menahan diri. Aku percaya, sabar adalah benteng terkuat seorang perempuan. Namun, hari-hari berikutnya justru menjadi semakin berat. Wanita itu mulai sering muncul. Entah kebetulan atau disengaja, aku tak tahu. Tapi kehadirannya selalu terasa mencolok. Caranya tertawa, caranya berbicara dengan suamiku, caranya menatapku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak baik di balik senyumnya. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, aku mendengar suara mereka dari dalam rumah. Suara suamiku, suara wanita itu. Mereka berbincang pelan, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku terasa sempit. Aku berhenti menyapu. Tanganku gemetar. Aku berdiri di tempat, tak berani masuk, tak berani pergi. Aku hanya mendengar potongan kalimat, tawa kecil, dan nada yang terlalu akrab. Saat aku akhirnya masuk, mereka terdiam. Suamiku berdiri terlalu cepat. Wanita itu tersenyum, lalu pamit dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatap suamiku. Ia menghindari mataku. Saat itu aku tahu, sesuatu telah rusak, dan mungkin tidak akan bisa diperbaiki lagi. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku tidak ingin terdengar lemah. Aku tidak ingin dianggap cengeng. Aku hanya bersujud lama di sajadah, memohon agar hatiku dikuatkan. Aku tidak meminta balasan. Aku hanya ingin diberi ketegaran. Hari demi hari berlalu, dan sikap mereka semakin jelas. Aku seperti tamu di rumah sendiri. Segala yang kulakukan selalu salah. Jika aku diam, aku dianggap tidak peduli. Jika aku berbicara, aku dianggap menyulitkan. Kehamilanku yang semakin besar tidak membuat mereka lebih lembut. Justru aku merasa semakin sendirian. Aku sering duduk sendiri di kamar, memeluk perutku, berbicara pada bayi kecil yang belum lahir. Aku berjanji padanya bahwa aku akan kuat. Aku berjanji tidak akan membiarkan dunia menginjak harga diri kami. Namun di balik janji itu, ada luka yang terus menganga. Sampai suatu hari, aku mendengar sesuatu yang membuat nafasku berhenti. Aku mendengar ibu mertuaku berbicara di telepon. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Kalau saja dia tidak hamil, mungkin semua akan lebih mudah. Kalimat itu seperti pisau yang menancap tepat di dadaku. Aku berdiri mematung di balik pintu. Tubuhku lemas. Tanganku dingin. Aku ingin menangis. Tapi air mataku tidak keluar. Yang ada hanya rasa kosong yang menyakitkan. Saat itu aku sadar. Aku tidak pernah benar-benar diterima. Malamnya, suamiku pulang larut. Aku menunggunya di ruang tamu. Dengan hati yang sudah terlalu penuh untuk ditahan. Saat ia masuk, aku berdiri dan menatapnya. Aku ingin bertanya. Aku ingin meminta penjelasan. Aku ingin didengar. Tapi sebelum satu kata pun keluar dari mulutku, ia berkata dengan nada lelah, "Jangan mulai lagi." Kalimat itu mematahkan segalanya. Aku menelan kata-kata yang sudah siap keluar. Aku menunduk. Aku kembali ke kamar tanpa berkata apapun. Di dalam sana, aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, aku tidak menangis keras. Aku hanya membiarkan air mata mengalir pelan, membasahi bantal. Aku tahu, mulai saat itu, aku tidak bisa lagi bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Dan sejak malam itu pula, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi berharap dipahami. Aku tidak lagi berharap dibela. Aku hanya mulai belajar untuk bertahan. Karena aku tahu, badai yang lebih besar sedang menungguku di depan. Dan aku harus cukup kuat untuk menghadapinya. Sejak malam itu, aku belajar satu hal. Diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa.
Diam hanyalah cara seseorang bertahan ketika sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Aku mulai menjalani hari dengan wajah yang sama, tapi hati yang berbeda. Senyumku kini hanya kebiasaan. Tawa yang keluar dari bibirku terasa kosong. Bahkan aku sendiri tak yakin kapan terakhir kali aku benar-benar bahagia. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Menyapu, memasak, menyiapkan segala kebutuhan rumah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih pantas berada di sini. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan beban. Tapi apapun yang kulakukan, rasanya selalu kurang. Ibu mertuaku sering memandangku dengan sorot mata yang membuatku tidak nyaman. Tatapannya seperti menilai, membandingkan, seolah aku adalah barang yang tidak sesuai harapan. Kadang ia menghela napas panjang saat melihatku. Kadang ia sengaja menyebut nama wanita itu dalam obrolan ringan. Dia itu pintar bicara. Pandai mengambil hati orang tua, katanya suatu kali. Aku hanya tersenyum. Tanganku tetap mengaduk sayur di dapur. Meski dadaku terasa sesak. Aku tahu kalimat itu tidak ditujukan sembarangan. Aku tahu siapa yang sedang dibandingkan. Suamiku semakin jarang berada di rumah. Jika pulang, ia lebih banyak diam. Makan pun sering terburu-buru. Kadang ia bahkan tidak menoleh saat aku menyapanya. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri duduk di sampingnya. Aku ingin bicara. Aku ingin tahu apa yang salah. Aku ingin memperbaiki apapun yang retak. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, ia bangkit dan berkata singkat, "Aku capek." Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tatapan. Kalimat itu menutup semua pintu yang ingin kubuka. Hari-hari berikutnya aku habiskan dalam keheningan. Aku lebih sering mengurung diri di kamar. Berbicara seperlunya. Menjaga perasaan agar tidak meluap. Aku takut jika aku terlalu jujur. Aku akan kehilangan segalanya. Sampai suatu sore, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara itu bukan suara yang asing. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Aku berdiri di balik pintu kamar. Jantungku berdetak cepat. Tanpa sadar, kakiku melangkah pelan mendekat. Aku melihat mereka duduk berhadapan. Suamiku tampak santai. Wanita itu tersenyum lebar, seperti sedang berada di tempat yang sangat ia kuasai. Aku tidak mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi aku melihat caranya menatap suamiku. Tatapan yang terlalu dalam. Terlalu berani. Tatapan yang pernah kulihat di masa lalu. Saat suamiku masih memandangku dengan cara yang sama. Aku ingin pergi. Tapi kakiku tak bergerak. Tiba-tiba wanita itu menoleh ke arahku. Tatapannya bertemu dengan mataku. Ia tersenyum kecil. Senyum yang bukan ramah. Bukan pula canggung. Senyum yang seolah berkata, "Aku tahu posisiku." Aku memalingkan wajah dan kembali ke kamar. Saat itu aku sadar. Aku sedang didorong pelan-pelan ke sudut yang sempit. Tanpa teriak. Tanpa paksaan. Tapi perlahan. Hingga aku tak punya ruang lagi untuk berdiri. Malam itu aku kembali menangis dalam diam. Aku memeluk perutku. Mencoba menenangkan bayi kecil di dalam sana yang mungkin ikut merasakan kegelisahanku. Aku berjanji pada diri sendiri untuk tetap kuat. Meski rasanya berat sekali. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Namun aku tahu satu hal. Aku tidak boleh jatuh sekarang. Aku tidak boleh menyerah. Karena jika aku jatuh, tak ada satupun yang akan mengangkatku kembali. Dan tanpa kusadari, di balik semua kesedihan itu, sesuatu mulai tumbuh di dalam diriku. Bukan lagi sekadar sabar. Tapi kesadaran bahwa suatu hari, aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Dan hari itu, perlahan mendekat. Hari itu datang tanpa aba-aba. Seperti awan gelap yang perlahan menutup langit cerah. Acara 7 bulanan kehamilanku semakin dekat. Semua orang sibuk membicarakannya. Seolah itu akan menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Tapi entah kenapa, sejak pagi aku sudah merasa tidak tenang. Dadaku terasa sesak sejak bangun tidur. Tanganku dingin saat menyentuh perutku sendiri. Ada firasat yang tak bisa kujelaskan. Seperti perasaan akan kehilangan sesuatu yang penting.
Aku berdiri di depan cermin cukup lama. Menatap wajahku yang tampak lebih pucat dari biasanya. Mataku sedikit sembab. Tapi aku memaksa tersenyum. Aku mengambil jilbab hijau kesayanganku, melipatnya dengan hati-hati, lalu memakainya perlahan. Jilbab itu seperti pelindung bagiku. Seperti saksi bisu dari semua doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan. Di luar, rumah mulai ramai. Keluarga berdatangan. Tamu-tamu mulai mengisi kursi. Suara obrolan bercampur dengan aroma makanan yang disiapkan sejak pagi. Semua tampak normal. Terlalu normal. Bahkan, aku berjalan pelan menyapa para tamu. Senyumku kutahan agar tidak terlihat gemetar. Beberapa orang memujiku. Beberapa hanya tersenyum sekilas. Aku berusaha fokus pada satu hal saja. Melewati hari ini tanpa masalah. Namun kehadiran wanita itu kembali membuat dadaku mengeras. Ia datang dengan langkah percaya diri. Wajahnya dihiasi riasan sempurna. Pakaian yang dikenakannya tampak dipilih dengan sengaja, mencuri perhatian. Ia menyapa ibu mertuaku dengan akrab, seolah mereka sudah sangat dekat. Aku berdiri tidak jauh dari mereka. Aku bisa mendengar tawa kecil yang terdengar begitu ringan. Terlalu ringan untuk situasi yang seharusnya penuh empati. Aku menunduk. Aku memilih menjauh. Tapi seolah takdir ingin mengujiku lebih jauh. Langkah kakiku justru membawaku semakin dekat. Entah bagaimana, aku berdiri di tengah ruangan, di antara tamu-tamu yang mulai memperhatikanku. Aku merasakan tatapan itu lagi. Ejem. Seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Aku mencoba tersenyum pada seseorang yang lewat, lalu berniat kembali ke dalam. Namun sebelum aku sempat melangkah, sesuatu yang keras menarik kepalaku ke belakang. Jilbabku. Tarikan itu begitu kuat hingga aku tersentak. Nafasku tercekat. Dunia terasa berputar. Aku tidak langsung menyadari apa yang terjadi, sampai kudengar suara kain terseret dan beberapa orang terdiam. Aku memegang kepalaku. Tanganku gemetar. Jilbabku bergeser, hampir terlepas. Aku menoleh. Wanita itu berdiri tepat di depanku. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam. Tangannya masih berada di dekat kepalaku, seolah baru saja melakukan sesuatu yang wajar. Aku membeku. Aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Aku bisa merasakan darah mengalir deras ke wajahku. Aku bisa melihat semua mata tertuju padaku. Tapi tidak ada satupun yang bergerak. Suamiku berdiri tak jauh dari sana. Ia melihatku, lalu melihat wanita itu. Wajahnya kosong. Tidak ada reaksi. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada suara membela. Ibu mertuaku hanya terdiam. Tangannya menggenggam ujung baju, tapi ia tidak berkata apa-apa. Detik itu terasa seperti selamanya. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Aku ingin seseorang berkata bahwa semua ini salah. Tapi yang keluar dari mulutku hanya tarikan napas panjang yang tertahan. Dengan tangan gemetar, aku merapikan jilbabku sendiri. Aku menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. Aku tidak ingin mereka melihatku hancur. Aku melangkah pelan menjauh dari kerumunan. Langkahku berat, seolah kakiku menolak bergerak. Di setiap langkah, aku merasakan hatiku runtuh sedikit demi sedikit. Di dalam kamar, aku menutup pintu perlahan. Tubuhku langsung lemas. Aku bersandar di dinding, lalu meluncur ke lantai. Tangisku pecah tanpa suara. Dadaku sesak. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku memeluk perutku erat-erat. Maafkan ibu, bisikku lirih. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini pada anakku kelak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu lemah di hadapan mereka. Yang aku tahu, hari itu telah merenggut sesuatu dariku. Bukan hanya harga diri, tapi juga rasa percaya. Dan sejak saat itu, aku mengerti satu hal. Jika aku terus diam, mereka akan terus menginjak. Jika aku terus sabar tanpa batas, mereka akan semakin berani. Hari itu bukan hanya tentang jilbab yang ditarik. Hari itu adalah awal dari luka yang akan mengubah seluruh hidupku. Setelah kejadian itu, rumah terasa asing. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena suasananya tidak lagi sama.
Setiap sudut seperti menyimpan tatapan. Setiap benda mengingatkanku pada hari ketika aku dipermalukan tanpa ada satupun yang berdiri membelaku. Aku mengurung diri di kamar hampir sepanjang hari. Tirai jendela ku tutup rapat. Aku tidak ingin melihat siapapun. Aku tidak ingin mendengar suara apapun. Bahkan suara langkah suamiku di luar kamar terasa seperti beban yang menekan dadaku. Tak ada yang mengetuk pintu. Tak ada yang bertanya kabar. Tak ada yang meminta maaf. Seolah kejadian kemarin hanyalah hal kecil yang tidak perlu dibicarakan. Malam itu aku terbangun karena suara langkah kaki. Suamiku masuk ke kamar tanpa menyalakan lampu. Ia duduk di tepi ranjang, membelakangiku. Kami terdiam cukup lama. Aku menunggu ia bicara. Aku menunggu penjelasan. Aku menunggu satu kalimat saja yang bisa membuat hatiku sedikit tenang. Namun yang terdengar hanya napasnya. Akhirnya aku yang membuka suara. Aku salah apa? Suaraku nyaris tak terdengar. Tenggorokanku terasa kering. Aku tidak berani menatap wajahnya. Aku takut melihat jawaban di matanya. Ia diam cukup lama. Lalu berkata pelan, tanpa menoleh. Kamu terlalu sensitif. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Aku terdiam. Aku ingin tertawa. Tapi yang keluar justru isak yang tertahan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. Aku dipermalukan di depan orang banyak, kataku lirih. Dan kamu bilang aku sensitif. Ia menghela napas, berdiri, lalu melangkah keluar kamar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup perlahan, tapi suaranya seperti mengunci hatiku dari dalam. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk memeluk lutut, memandangi dinding kosong. Aku mencoba memahami, mencoba menerima, tapi semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa aku sendirian. Hari-hari berikutnya aku lalui seperti bayangan. Aku melakukan semua kewajibanku tanpa suara. Aku tidak lagi berharap. Aku hanya menjalani. Ibu mertuaku semakin dingin. Tatapannya tajam, kata-katanya singkat. Seolah aku ini kesalahan yang terpaksa diterima. Kadang aku mendengar ia berbisik dengan orang lain, menyebut namaku dengan nada kecewa. Wanita itu pun semakin sering terlihat. Datangnya selalu membawa senyum tipis yang membuat dadaku sesak. Ia tidak pernah lagi menyentuhku, tapi caranya menatap seolah ingin mengatakan bahwa ia bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Aku belajar untuk tidak bereaksi. Aku belajar menunduk lebih dalam. Aku belajar menyimpan semuanya sendiri. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan amarah, bukan juga kebencian. Tapi kesadaran bahwa aku tidak boleh selamanya berada di posisi ini. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar, menyalakan lampu kecil, dan membuka buku catatan lama. Buku yang dulu sering kugunakan untuk menulis doa dan harapan. Tanganku gemetar saat menulis halaman pertama setelah sekian lama kosong. Aku menulis tentang rasa sakitku, tentang rasa malu yang kupendam, tentang bagaimana aku merasa tidak dianggap. Air mataku menetes di atas kertas, membasahi tinta yang belum kering. Tapi anehnya, setelah menulis, dadaku terasa sedikit lebih lega. Sejak malam itu, aku mulai menulis setiap hari. Bukan untuk siapapun. Hanya untuk diriku sendiri. Aku menuliskan semua yang tak bisa kuucapkan. Semua yang tak bisa kutunjukkan. Dan di sanalah, perlahan-lahan, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat diriku sendiri. Seorang perempuan yang selama ini terlalu sibuk menyenangkan orang lain, sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Seorang istri yang terlalu takut kehilangan, sampai rela kehilangan harga dirinya. Aku mulai menyadari bahwa diamku selama ini bukan kesabaran, tapi ketakutan. Dan ketakutan itu tidak boleh dibiarkan tumbuh lebih besar. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan dapur, ibu mertuaku berdiri di belakangku. Ia memperhatikanku cukup lama sebelum akhirnya berkata, tanpa basa-basi, "Kamu itu harusnya tahu diri." Aku berhenti bergerak. "Kamu bukan satu-satunya perempuan di dunia ini." Lanjutnya, "Jangan merasa paling berhak." Aku menelan ludah. Dadaku bergetar.
Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku tidak menunduk. Aku hanya diam, mendengarkan. Dalam hati, ada sesuatu yang mengeras. Aku sadar, jika aku terus diam, mereka akan terus melukai. Jika aku terus menunduk, mereka akan terus menginjak. Dan di saat itulah, sebuah keputusan kecil mulai tumbuh dalam hatiku. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu kapan waktunya. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan selamanya berada di posisi ini. Aku akan bangkit. Pelan-pelan. Tanpa suara. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan melihat sesuatu yang tidak pernah mereka duga dariku. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan cara yang berbeda. Aku masih bangun pagi. Masih memasak. Masih membersihkan rumah. Tapi kini aku melakukannya tanpa berharap dipuji atau dihargai. Aku melakukannya karena aku memilih untuk tetap berdiri, bukan karena ingin diakui. Aku mulai mengatur napasku sendiri. Aku mulai belajar menenangkan pikiranku. Aku mulai berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan berlaku adil, meski kita sudah berusaha sebaik mungkin. Setiap pagi, setelah subuh, aku duduk sendiri di ruang kecil dekat jendela. Di sanalah aku menulis. Bukan lagi tentang luka, tapi tentang rencana. Tentang masa depan yang mungkin bisa kususun sendiri jika suatu hari aku harus melangkah tanpa siapapun. Aku mencatat semuanya dengan rapi. Pengeluaran. Tabungan kecil yang masih tersisa. Hal-hal yang mungkin bisa kulakukan jika keadaan semakin memburuk. Aku tidak tahu mengapa aku melakukan itu. Tapi naluriku berkata, aku harus bersiap. Suamiku semakin jarang berada di rumah. Jika ada pun, ia seperti orang asing. Kami makan di meja yang sama, tapi tak pernah benar-benar bersama. Percakapan kami sebatas hal-hal perlu. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cerita. Aku tidak lagi mencoba memulai pembicaraan. Aku lelah menunggu respon yang tak pernah datang. Ibu mertuaku pun semakin terang-terangan. Ia tak lagi menutup sikapnya. Jika ada tamu, ia sering membandingkanku dengan wanita itu. Nada suaranya selalu terdengar seolah aku adalah kesalahan yang harus ditoleransi. Aku mendengarnya, tapi aku memilih diam. Bukan karena aku takut, tapi karena aku sedang mengumpulkan kekuatan. Suatu sore, aku duduk di teras belakang rumah. Angin bertiup pelan. Aku mengusap perutku yang semakin besar. Anak ini tumbuh di tengah ketidakpastian, di tengah suasana yang dingin. Aku menunduk, berbicara pelan pada kehidupan kecil di dalam diriku. Ibu akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Saat itu aku merasa ada gerakan kecil. Entah hanya perasaanku atau benar-benar gerakan dari dalam. Tapi air mataku langsung jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sepenuhnya sendiri. Malam itu, aku kembali menulis. Aku menulis tentang keberanian. Tentang batas yang tidak boleh dilewati siapapun. Tentang harga diri yang tidak boleh ditukar dengan kenyamanan semu. Aku menulis sampai tanganku pegal, sampai mataku perih. Dan di setiap kata, aku merasa sedikit lebih kuat. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar yang membuat dadaku kembali sesak. Wanita itu akan sering datang ke rumah. Alasannya sederhana. Ia dianggap sudah seperti keluarga. Ibu mertuaku yang mengatakannya langsung, tanpa ragu, tanpa merasa bersalah. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam dadaku, sesuatu runtuh. Bukan karena cemburu. Bukan karena takut kehilangan. Melainkan karena aku sadar, posisiku benar-benar tidak dianggap. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, menatap langit-langit yang gelap. Aku memikirkan semua yang sudah terjadi. Aku memikirkan bagaimana aku selalu menahan diri, selalu mengalah, selalu berharap keadaan membaik. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan? Aku memejamkan mata. Nafasku berat, tapi hatiku mulai jernih. Aku tidak lagi ingin menunggu keajaiban. Aku ingin menciptakan jalanku sendiri, meski perlahan. Aku tahu, aku belum bisa berbuat banyak sekarang. Tapi aku bisa mulai dari satu hal kecil.
Aku bisa memilih untuk tidak lagi merasa rendah. Sejak malam itu, aku mulai mengamati. Aku mulai memperhatikan sikap mereka. Aku mulai mencatat hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Dan tanpa mereka sadari, aku sedang berubah. Bukan menjadi perempuan yang keras. Bukan pula menjadi pendendam. Tapi menjadi perempuan yang sadar akan nilai dirinya sendiri. Aku belum tahu kapan semuanya akan berakhir. Aku belum tahu bagaimana jalannya. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan selamanya diam. Dan saat aku berdiri nanti, aku tidak akan jatuh lagi. Malam itu turun dengan sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus pelan di luar jendela. Tapi dadaku justru terasa sesak. Aku duduk sendiri di tepi ranjang, menatap lantai yang dingin, mencoba menenangkan pikiranku yang terus berputar. Hari itu terasa panjang. Terlalu panjang. Sejak pagi, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suamiku pulang lebih awal, tapi bukan untuk menemuiku. Ia langsung masuk ke kamar lain, menutup pintu, dan berbicara lama di telepon. Aku bisa mendengar suaranya samar, tertawa kecil, seperti seseorang yang sedang nyaman. Aku tidak bertanya. Aku tidak menegur. Aku hanya diam. Tapi diamku hari itu terasa berbeda. Bukan lagi diam karena takut, melainkan diam karena sedang menahan sesuatu yang perlahan mengeras di dalam dada. Saat malam semakin larut, ibu mertuaku memanggilku ke ruang tengah. Nada suaranya datar, tapi ada tekanan yang terasa jelas. Kamu harus lebih mengerti keadaan, katanya tanpa menatapku. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai maumu. Aku berdiri di depannya, tangan saling menggenggam. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi suaraku tertahan. Seorang istri itu harus tahu diri, lanjutnya. Jangan menuntut terlalu banyak. Aku mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tapi karena lelah. Saat aku berbalik hendak pergi, ia menambahkan kalimat yang membuat langkahku terhenti. Kalau kamu tidak bisa memberi kenyamanan, jangan salahkan siapapun kalau suamimu mencari di tempat lain. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Aku berjalan kembali ke kamar dengan langkah gontai. Pintu kututup perlahan. Lalu aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Nafasku tersengal. Dadaku terasa sesak seperti dihimpit batu besar. Air mata jatuh satu persatu. Aku tidak menangis keras. Aku hanya membiarkan semuanya mengalir. Aku memeluk perutku, mencoba menenangkan diri sendiri. Maafkan ibu, bisikku lagi. Aku merasa gagal. Sebagai istri, sebagai menantu, sebagai perempuan. Namun di balik rasa hancur itu, ada suara kecil yang mulai berani berbicara di dalam hatiku. Aku tidak salah. Aku tidak melakukan apapun yang pantas diperlakukan seperti ini. Aku mengangkat wajah, menatap pantulan diriku di cermin kecil di sudut kamar. Mataku merah, wajahku pucat. Tapi di sana aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keteguhan. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk lama, memikirkan semua yang terjadi sejak awal. Aku mengingat setiap kata, setiap tatapan, setiap sikap yang selama ini kuabaikan. Dan perlahan, aku mulai mengerti. Aku bukan lemah. Aku hanya terlalu baik. Dan kebaikan yang terus diinjak, suatu hari akan berubah menjadi keberanian. Aku bangkit, mengambil buku catatanku lagi. Tanganku menulis dengan lebih tegas dari biasanya. Aku menulis tentang batas, tentang harga diri, tentang hak untuk dihormati. Aku tidak menulis dengan marah. Aku menulis dengan tenang, seolah sedang berbicara dengan diriku sendiri di masa depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun memperlakukanku sesuka hati. Aku tidak akan lagi mengorbankan harga diriku demi terlihat sabar. Aku tidak akan lagi diam saat aku diinjak. Bukan sekarang. Mungkin belum besok. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu bahwa perempuan yang mereka remehkan ini tidak selemah yang mereka kira. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur dengan satu perasaan yang baru. Bukan harap, bukan takut, melainkan tekad. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Seolah waktu sengaja melambat untuk memberiku ruang berpikir. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada suara keras. Hanya kesunyian yang semakin tebal, menyelimuti rumah yang dulu kupikir sebagai tempat paling aman. Aku berhenti berharap pada perubahan orang lain. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Setiap pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku duduk sendiri di sudut kecil dekat jendela. Aku menulis, menghitung, merencanakan. Bukan rencana besar, bukan pula sesuatu yang rumit. Hanya hal-hal kecil yang bisa kulakukan untuk bertahan. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk memberiku rasa aman. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku menyimpannya diam-diam, seperti menyimpan harapan kecil yang tak ingin dirusak siapapun. Aku juga mulai memperhatikan sikap mereka dengan lebih jernih. Bukan dengan rasa sakit, tapi dengan ketenangan yang aneh. Aku mencatat dalam hati, siapa berkata apa, kapan mereka berubah, bagaimana mereka memperlakukanku saat tidak ada orang lain. Bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Suamiku semakin jarang di rumah. Jika pulang, ia lebih banyak menatap ponsel. Kadang tersenyum sendiri. Kadang mengetik lama. Aku tidak bertanya lagi. Aku sudah lelah mencari jawaban dari orang yang tidak ingin menjelaskan. Ibu mertuaku pun semakin terbuka. Ia tidak lagi menyembunyikan sikap tidak sukanya. Ucapannya sering menusuk, tapi aku tidak menanggapi. Aku hanya mengangguk, lalu pergi. Anehnya, semakin aku diam, semakin mereka merasa berkuasa. Aku tahu, mereka mengira aku sudah kalah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus kujaga, ketenanganku. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Aku tidak lagi mengutuk keadaan. Aku hanya menjalani hari dengan satu tujuan, bertahan sampai waktu yang tepat. 4 bulan berlalu sejak kejadian itu. 4 bulan yang terasa seperti 4 tahun. Tubuhku semakin berat karena kehamilan, tapi pikiranku justru semakin jernih. Aku mulai bisa melihat segalanya tanpa kabut emosi. Aku bisa membedakan mana yang tulus, mana yang hanya sandiwara. Suatu sore, aku mendengar kabar yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Lamaran. Wanita itu akan dilamar. Aku mendengarnya dari percakapan ibu mertuaku di telepon. Suaranya terdengar bersemangat, penuh kebanggaan. Ia menyebut nama wanita itu berkali-kali, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat ia tunggu. Aku berdiri terpaku di balik pintu. Tanganku dingin. Nafasku tertahan. Bukan karena cemburu, bukan karena marah, tapi karena aku tahu, inilah saat yang selama ini diam-diam kupersiapkan. Aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar. Yang ada hanya keheningan yang aneh, seperti sebelum badai datang. Aku mengeluarkan buku catatan kecil yang selalu kusimpan. Kubuka halaman terakhir. Di sana tertulis rencana-rencana kecil yang selama ini kususun dengan tenang. Aku membacanya sekali lagi. Lalu aku tersenyum tipis. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Mereka mengira aku terlalu lemah untuk berbuat sesuatu. Mereka mengira aku hanya perempuan diam yang bisa dipermainkan. Padahal selama ini aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu kini semakin dekat. Aku tidak berniat membuat keributan. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Bukan dengan amarah. Bukan dengan teriakan. Tapi dengan satu langkah tenang yang akan membuat mereka terdiam. Malam itu aku tidur dengan tenang. Tidak ada tangis. Tidak ada doa yang dipenuhi keluh. Hanya satu kalimat yang terus terulang di benakku. Sebentar lagi. Undangan itu datang tanpa peringatan. Sore itu, aku sedang duduk di ruang tamu ketika ibu mertuaku masuk dengan wajah yang tampak lebih cerah dari biasanya. Di tangannya ada sebuah amplop tebal berwarna krem, dihiasi pita emas kecil. Ia meletakkannya di meja,
tepat di hadapanku, seolah ingin memastikan aku melihatnya dengan jelas. "Ini undangan lamaran," katanya singkat. Nada suaranya tidak datar. Ada kebanggaan yang tak ia sembunyikan. Aku menatap amplop itu lama. Tanganku tidak langsung bergerak. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi wajahku tetap tenang. Aku sudah menduga hari ini akan datang. Hanya tidak menyangka rasanya akan setenang ini. Datang ya. Lanjutnya, keluarga besar juga diundang. Aku mengangguk pelan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penolakan. Tidak ada emosi yang tumpah. Aku hanya berkata, "Iya." Ibu mertuaku terlihat sedikit terkejut. Mungkin karena ia mengira aku akan menangis atau protes. Tapi aku tidak melakukan apapun itu. Aku hanya mengambil amplop tersebut, lalu kembali ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku duduk di tepi ranjang dan menatap undangan itu lama sekali. Nama mereka tertulis rapi. Tanggalnya jelas. Tempatnya pun tidak asing. Tanganku bergetar saat membuka amplop. Isinya sederhana. Tapi setiap huruf terasa seperti menggores ingatan. Aku menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Anehnya, tidak ada perasaan marah. Yang ada hanya keheningan yang tenang, seperti danau sebelum hujan turun. Aku meletakkan undangan itu di meja kecil, lalu membuka laci. Di dalamnya ada buku catatan yang selama ini menjadi saksi bisu semua lukaku. Aku membukanya, membaca kembali halaman-halaman sebelumnya. Di sana tertulis semua yang pernah kualami. Semua yang kutahan. Semua yang kupendam. Aku tersenyum kecil. 4 bulan lalu, aku mungkin akan menangis saat melihat undangan ini. Aku mungkin akan merasa dihancurkan. Tapi sekarang, perasaanku berbeda. Aku justru merasa siap. Hari-hari menjelang acara lamaran berjalan dengan cepat. Rumah semakin ramai. Persiapan dibicarakan di mana-mana. Ibu mertuaku terlihat sibuk. Wajahnya berseri. Suamiku pun tampak lebih sering tersenyum, meski tidak pernah menatapku terlalu lama. Aku tidak ikut campur. Aku hanya menjalani hari seperti biasa. Tapi di dalam diriku, aku sedang menghitung waktu. 1 hari sebelum acara, aku duduk sendiri di kamar. Aku membuka ponsel, melihat kembali catatan yang kusimpan rapi. Semua sudah siap. Semua sudah kupikirkan matang-matang. Aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku hanya ingin keadilan, meski datang terlambat. Malam itu, aku berdiri di depan cermin cukup lama. Wajahku tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi mata yang sembab. Tidak ada lagi bahu yang gemetar. Aku menyentuh perutku perlahan. "Besok ibu lakukan ini untuk kita," bisikku pelan. Di luar kamar, suara tawa terdengar. Mereka tampak bahagia. Mereka tampak yakin semuanya akan berjalan sesuai rencana mereka. Mereka tidak tahu bahwa besok, segalanya akan berubah. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan air mata. Tapi dengan satu langkah yang selama ini kupersiapkan dalam diam. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berdoa dengan sangat tenang. Aku tidak meminta balasan. Aku tidak meminta kemenangan. Aku hanya meminta kekuatan untuk tetap berdiri saat waktunya tiba. Hari itu akhirnya tiba. Pagi terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit tampak cerah, seolah tidak tahu bahwa ada hati yang sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Aku bangun lebih awal, bukan karena gelisah, melainkan karena pikiranku terasa jernih. Aku mandi perlahan, mengenakan pakaian yang sederhana, rapi, dan sopan. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Aku memilih warna yang tenang, seperti perasaanku saat itu. Jilbab hijau kembali kupakai, bukan sebagai simbol luka, tapi sebagai pengingat bahwa aku masih berdiri dengan martabatku sendiri. Aku bercermin sejenak. Wajahku tampak berbeda. Lebih dewasa. Lebih tenang. Tidak ada lagi ketakutan di mata itu. Saat aku melangkah keluar kamar, suasana rumah sudah ramai. Beberapa keluarga datang lebih awal. Ibu mertuaku sibuk memberi arahan. Suamiku berdiri di sudut ruangan,
tampak rapi dan siap menyambut tamu. Ketika aku melintas, pandangan mereka sempat tertuju padaku. Mungkin mereka heran melihatku setenang itu. Mungkin mereka mengira aku akan terlihat rapuh. Tapi aku tidak. Aku berjalan perlahan menuju ruang tamu, menyapa beberapa orang dengan senyum tipis. Tidak ada yang aneh dari sikapku. Tidak ada yang mencurigakan. Aku hanyalah seorang tamu biasa di acara yang seharusnya tidak pernah menjadi milikku. Wanita itu datang tak lama kemudian. Penampilannya anggun. Senyumnya lebar. Ia tampak percaya diri, seolah seluruh ruangan memang diciptakan untuknya. Orang-orang menyambutnya dengan hangat. Ibu mertuaku tampak sangat bangga berdiri di sampingnya. Aku melihat semuanya dari kejauhan. Dan anehnya, aku tidak merasa terluka. Aku hanya merasa, selesai. Acara berjalan seperti yang direncanakan. Sambutan, obrolan ringan, tawa. Semua tampak normal. Tidak ada yang menyadari bahwa di tengah keriuhan itu, sebuah momen sedang menunggu waktunya. Aku duduk tenang di kursiku. Tanganku terlipat rapi di pangkuan. Sesekali aku menunduk, seolah sedang menikmati suasana. Padahal di dalam kepalaku, aku sedang menghitung. 1, 2, 3. Ketika acara hampir mencapai puncaknya, saat para tamu mulai bersiap untuk sesi berikutnya, aku berdiri perlahan. Langkahku tidak tergesa. Nafasku teratur. Aku melangkah ke depan dengan sikap yang tenang, seperti seseorang yang tidak membawa beban apapun. Beberapa pasang mata mulai memperhatikanku. Aku berhenti di tempat yang cukup terlihat oleh semua orang. Tidak di tengah, tidak pula di sudut. Cukup untuk membuat suaraku terdengar. Jika aku memilih untuk bicara. Tapi aku tidak langsung berbicara. Aku hanya berdiri. Dan dalam keheningan itu, aku merasakan detak jantungku berdetak pelan, teratur, tanpa rasa takut. Aku menoleh ke arah wanita itu. Tatapan kami bertemu. Senyumnya masih terukir. Tapi matanya mulai menyiratkan kebingungan. Aku kemudian melirik ke arah suamiku. Ia terlihat ragu. Seolah ingin bertanya. Tapi tak berani. Dan di saat itulah, tanpa suara keras, tanpa drama, sesuatu yang tidak mereka duga mulai terjadi. Ponsel seseorang berdering. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah-wajah yang tadi cerah perlahan berubah tegang. Aku tetap berdiri di tempatku, tenang. Seolah semua itu tidak ada hubungannya denganku. Padahal aku tahu persis. Ini baru permulaan. Suasana yang tadinya ramai perlahan berubah. Satu persatu orang mulai saling berpandangan. Bisik-bisik terdengar semakin jelas. Beberapa tamu terlihat memeriksa ponsel mereka dengan wajah bingung. Ada yang mengernyit. Ada yang berdiri dari kursinya. Ada pula yang mulai berbisik pada orang di sampingnya. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Nang, diam. Tidak bergerak sedikit pun. Ibu mertuaku terlihat gelisah. Ia berjalan cepat ke arah salah satu kerabatnya. Berbicara dengan suara rendah tapi tegang. Wajahnya yang tadi cerah kini berubah pucat. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Wanita itu pun mulai terlihat tidak nyaman. Senyumnya perlahan menghilang. Ia melirik ke sana kemari. Seolah mencari jawaban atas sesuatu yang tidak ia mengerti. Suamiku mendekatiku. Ada apa ini? Bisiknya. Suaranya terdengar tegang. Aku menatapnya dengan tatapan yang tenang. Tanpa marah, tanpa sedih. Hanya datar. Sebentar lagi kamu akan tahu. Jawabku pelan. Ia terdiam. Tak lama kemudian, seseorang datang tergesa-gesa menghampiri ibu mertuaku. Wajahnya panik. Suaranya sedikit meninggi, cukup untuk didengar orang-orang terdekat. Rekeningnya tidak bisa digunakan. Kalimat itu membuat suasana seketika membeku. Bagaimana maksudnya tidak bisa? Tanya ibu mertuaku, suaranya bergetar. Semua transaksi ditolak. Tidak bisa ditarik. Tidak bisa dipakai sama sekali. Wajah ibu mertuaku berubah drastis. Wanita itu pun mendekat. Ekspresinya mulai kacau. Ini tidak mungkin, katanya cepat. Tadi pagi masih bisa. Aku menarik napas perlahan.
Di saat itulah aku melangkah satu langkah ke depan. Tidak terburu-buru. Tidak emosional. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu berkata dengan suara yang pelan namun jelas. Rekening itu memang tidak bisa dipakai lagi. Ruangan langsung sunyi. Suamiku menatapku dengan mata membesar. Apa maksudmu? Aku menatapnya. Lalu memalingkan wajah ke arah ibu mertuaku dan wanita itu. Aku hanya menarik kembali apa yang sejak awal memang bukan hak siapapun untuk disalahgunakan. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya keheningan yang terasa menekan dada. Wajah ibu mertuaku memucat. Kamu melakukan apa? Aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Tapi senyum seseorang yang akhirnya berdiri di kakinya sendiri. Aku hanya menjaga apa yang seharusnya dijaga. Jawabku pelan. Orang-orang mulai berbisik lebih keras. Beberapa tampak kebingungan. Beberapa terlihat kaget. Beberapa lainnya menatapku dengan wajah tak percaya. Wanita itu melangkah maju. Suaranya bergetar. Kamu sengaja, ya? Aku menatapnya tanpa emosi. Aku hanya berhenti diam. Kalimat itu membuatnya terdiam. Suamiku memandangku lama. Wajahnya penuh campuran rasa marah, bingung, dan tak percaya. Kamu sudah merencanakan ini? Aku mengangguk pelan. Sejak hari kamu membiarkan aku dipermalukan. Tidak ada suara lagi. Hanya detak jam yang terdengar di dinding. Aku bisa merasakan udara di ruangan itu berubah. Berat. Menyesakkan. Semua orang mulai menyadari bahwa hari ini tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tenang. Karena akhirnya, aku tidak lagi berdiri sebagai korban. Aku berdiri sebagai diriku sendiri. Ruangan itu terasa sempit meski penuh orang. Udara seolah menekan dada, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Semua mata kini tertuju padaku. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisik kecil yang terdengar samar. Yang ada hanya keheningan yang menyesakkan. Aku berdiri di tengah ruangan. Dengan tubuh yang terasa ringan tapi hati yang sangat mantap. Ibu mertuaku melangkah mendekat. Suaranya bergetar. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada kebencian di mataku. Tidak ada pula rasa ingin menang. Hanya kelelahan yang sudah lama ku pendam. Aku tahu, jawabku pelan. Aku hanya mengambil kembali apa yang selama ini aku jaga sendiri. Wanita itu menatapku tajam. Tangannya mengepal. Kamu mau mempermalukan kami di depan orang banyak. Aku tersenyum tipis. Bukankah dulu aku juga dipermalukan di depan banyak orang? Kalimat itu jatuh pelan. Tapi efeknya seperti tamparan keras. Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang mulai memahami. Ada pula yang tampak terkejut. Suamiku berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Aku tidak pernah ingin membuat keributan. Lanjutku. Aku tidak pernah berniat membalas siapapun. Tapi ada batas yang tidak boleh dilewati. Aku menghela napas panjang. Lalu menatap wanita itu sekali lagi. Waktu jilbabku ditarik di depan banyak orang, tidak satu pun dari kalian berdiri membelaku. Suasana semakin sunyi. Waktu aku dipermalukan, dianggap berlebihan, dianggap tidak tahu diri, kalian memilih diam. Suamiku menunduk. Ibu mertuaku menggigit bibirnya. Aku tidak membalas saat itu, kataku. Aku memilih diam. Aku memilih bersabar. Tapi kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Aku melangkah satu langkah ke depan. Dan hari ini, aku hanya ingin mengingatkan bahwa diamku dulu bukan karena aku lemah, tapi karena aku memilih menahan diri. Wanita itu tampak kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Ada yang menatapku dengan kagum. Ada pula yang menunduk. Mungkin menyadari kesalahannya sendiri. Aku menoleh ke arah suamiku. Aku tidak pernah meminta kamu membelaku di depan semua orang, kataku pelan. Aku hanya ingin kamu tidak membiarkan aku direndahkan.
Ia tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk kecil, seolah menerima kenyataan itu. Sekarang semuanya sudah jelas. Lanjutku. Aku tidak datang untuk merusak apapun. Aku hanya ingin menutup luka dengan caraku sendiri. Aku lalu melangkah mundur, memberi ruang. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Di ruangan itu, keheningan menggantung berat. Semua orang seakan baru menyadari satu hal yang sama. Bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap lemah, ternyata hanya sedang menunggu waktu. Dan waktu itu, akhirnya tiba. Ruangan itu masih sunyi. Tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Aku berdiri di tempatku, merasakan udara yang terasa semakin berat. Tatapan orang-orang berubah. Tidak lagi penuh penilaian, melainkan kebingungan dan keterkejutan. Mereka mulai mengerti bahwa apa yang terjadi hari ini bukan sekadar masalah kecil. Ibu mertuaku terduduk perlahan di kursi. Wajahnya tampak lelah, seperti baru saja menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tangannya gemetar saat meraih sandaran kursi. Jadi selama ini, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar, kamu yang menanggung semuanya. Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Bukan karena dendam, tapi karena lelah. Wanita itu berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata seperti terjebak di tenggorokan. Aku tidak tahu kalau akan sejauh ini, katanya akhirnya. Suaranya lirih. Aku menatapnya dengan tenang. Kamu tahu, jawabku pelan. Kamu hanya memilih untuk tidak peduli. Kalimat itu membuat bahunya turun. Ia terdiam. Suamiku melangkah maju satu langkah. Nafasnya terdengar berat. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi sikap dingin. Yang ada hanya raut seseorang yang baru menyadari kesalahannya. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini, katanya dengan suara gemetar. Aku menatapnya lama. Dalam tatapan itu ada luka yang tak terhitung. Ada kekecewaan yang menumpuk, tapi juga ada keikhlasan yang tumbuh perlahan. Kamu tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku, kataku tenang. Kamu hanya mengira aku akan selalu kuat, akan selalu diam. Ia menunduk. Aku menunggumu, lanjutku. Aku menunggumu berdiri di sampingku. Tapi yang aku dapat justru keheningan. Beberapa orang mulai mengusap wajah mereka. Suasana menjadi begitu hening hingga suara napas pun terdengar jelas. Aku melanjutkan dengan suara yang tetap lembut. Meski hatiku bergetar. Aku tidak marah lagi. Aku juga tidak ingin membalas. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa setiap tindakan ada akibatnya. Dan setiap diam yang dipaksakan, suatu hari akan bicara dengan caranya sendiri. Wanita itu akhirnya menangis. Bukan tangis dramatis, tapi tangis yang tertahan, seperti seseorang yang baru sadar telah melakukan kesalahan besar. Maafkan aku, katanya pelan. Aku memejamkan mata sejenak. Permintaan maaf itu datang terlambat. Tapi aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku mengangguk kecil, bukan sebagai tanda semuanya selesai, tapi sebagai tanda bahwa aku memilih untuk melepaskan. Ibu mertuaku bangkit perlahan, mendekatiku. Suaranya bergetar. Maafkan ibu salah menilaimu. Aku menatapnya lama. Di wajah itu aku melihat penyesalan yang jujur. Aku menghela napas pelan. Aku sudah memaafkan, jawabku. Tapi aku tidak bisa melupakan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku lalu melangkah mundur, memberi jarak. Aku tidak ingin berada di tengah mereka lebih lama. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tugasku selesai. Hari itu, bukan aku yang dipermalukan. Hari itu, kebenaran yang berbicara. Dan semua orang akhirnya melihat bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap lemah, ternyata hanya memilih diam demi menjaga hati. Suasana tidak lagi sama. Tidak ada tawa. Tidak ada senyum. Tidak ada kegembiraan seperti yang seharusnya ada dalam sebuah acara lamaran. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah tertunduk dan hati yang penuh sesal.
Aku berdiri beberapa langkah dari mereka. Kakiku terasa ringan, tapi dadaku penuh oleh rasa yang sulit dijelaskan. Bukan puas, bukan senang, melainkan perasaan lega yang datang setelah sekian lama menahan luka sendirian. Satu persatu, orang-orang mulai beranjak. Tidak ada yang berani menatapku terlalu lama. Mereka seakan mengerti bahwa hari ini bukan tentang pesta, melainkan tentang kebenaran yang tak bisa lagi ditutupi. Wanita itu mendekat perlahan. Langkahnya ragu. Tangannya gemetar saat berhenti di hadapanku. Aku minta maaf, katanya lirih. Suaranya pecah. Aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Aku menatapnya tanpa kebencian. Setiap orang punya pilihan, jawabku pelan. Dan kamu sudah memilih caramu sendiri. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Tidak ada lagi senyum penuh percaya diri. Yang ada hanya seseorang yang baru sadar bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Ibu mertuaku ikut mendekat. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya. Nada suaranya bergetar saat ia bicara. Ibu salah. Ibu terlalu buta menilai kamu. Aku memandangnya lama. Semua kenangan pahit terlintas di kepalaku. Semua kata yang pernah melukaiku. Semua sikap dingin yang kuterima tanpa perlawanan. Namun di saat itu, aku tidak ingin menambah luka. Aku tidak membenci ibu, kataku tenang. Aku hanya ingin dihargai. Ia menangis. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku hanya membiarkannya menyentuh sebentar sebelum menarik diri perlahan. Aku tidak ingin kebencian tumbuh. Aku juga tidak ingin kembali ke tempat yang sama. Lalu suamiku melangkah maju. Wajahnya penuh penyesalan. Matanya merah. Nafasnya berat. Aku salah, katanya lirih. Aku seharusnya melindungimu. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang rasa sakit, tentang kecewa, tentang bagaimana aku bertahan sendirian. Tapi semua kata itu terasa tidak lagi penting. Kamu terlambat menyadarinya. Jawabku tenang. Ia terdiam. Bahunya turun. Aku melangkah mundur satu langkah. Memberi jarak yang selama ini tak pernah ada. Suasana terasa sunyi. Hanya suara napas dan isak yang terdengar. Aku tidak datang ke sini untuk menghancurkan siapapun, ucapku pelan. Aku datang untuk mengakhiri semuanya dengan caraku. Aku menoleh ke sekeliling. Wajah-wajah yang tadi penuh keyakinan kini berubah menjadi rasa bersalah. Beberapa orang bahkan tak sanggup menatapku. Mulai hari ini, lanjutku, aku memilih pergi tanpa dendam. Aku menarik napas panjang. Karena hidupku terlalu berharga untuk terus diisi luka yang bukan aku penyebabnya. Setelah itu, aku berbalik. Tidak ada drama. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang tumpah di hadapan mereka. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakangku, aku tahu banyak hati yang sedang runtuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Karena aku tahu. Aku sudah melakukan yang seharusnya. Langkah kakiku terasa ringan saat meninggalkan rumah itu. Udara di luar terasa berbeda, seolah lebih lapang, lebih bersih. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan dadaku terisi oleh ketenangan yang sudah lama tak kurasakan. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena benci, bukan karena ingin melupakan, tapi karena aku sudah selesai. Di sepanjang perjalanan, aku memandang keluar jendela. Jalanan terlihat biasa saja, tapi hatiku terasa baru. Aku menyentuh perutku pelan, merasakan kehidupan kecil yang terus menemaniku dalam diam. Kita baik-baik saja, bisikku. Tidak ada lagi air mata yang menetes. Yang ada hanya rasa syukur yang perlahan memenuhi dadaku. Syukur karena aku tidak runtuh. Syukur karena aku tidak kehilangan diriku sendiri di tengah luka. Aku ingat bagaimana aku dulu begitu takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut sendirian. Tapi hari ini aku menyadari satu hal penting. Aku tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu ada. Di setiap doa yang kupanjatkan dalam sunyi.
di setiap air mata yang jatuh tanpa saksi. Sesampainya di tempat tinggalku yang baru, aku duduk sebentar, menenangkan diri. Ruangan itu sederhana, tapi terasa hangat. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya aku, ketenangan, dan harapan yang perlahan tumbuh kembali. Aku menunaikan sholat dengan khusyuk. Dalam sujud yang panjang, aku menyerahkan semuanya. Luka, kecewa, dan kenangan pahit yang pernah menjadi beban. Aku tidak meminta balasan. Aku tidak meminta keadilan dunia. Aku hanya meminta ketenangan hati. Setelah itu, aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang datang dari hati yang telah berdamai. Aku tahu, hidup ke depan tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari lelah. Akan ada rindu yang datang tiba-tiba. Akan ada kenangan yang sesekali muncul tanpa diundang. Tapi aku tidak takut lagi. Karena kini aku tahu caraku berdiri. Aku bukan perempuan yang lemah karena diam. Aku adalah perempuan yang kuat karena memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Dan hari ini, aku memilih melangkah maju. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan. Tapi sebagai diriku sendiri. Seorang wanita yang menjaga harga dirinya. Seorang ibu yang akan mengajarkan anaknya arti keteguhan. Seorang hamba yang percaya bahwa setiap luka yang dijaga dengan sabar akan diganti oleh Allah dengan ketenangan yang jauh lebih indah. Aku menatap ke depan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa benar-benar bebas.